Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Muslim di channel Cermin Kehidupan. Seringkali kita terlibat dengan berbagai macam urusan dunia dan melupakan kehidupan di akhirat. Padahal kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sedangkan kehidupan di akhirat selama-lamanya. Atas dasar inilah channel ini dibuat dapat menjadi kehidupan agar kita senantiasa introspeksi diri untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik di hari esok. Sebelum masuk ke topik pembahasan, alangkah mudahnya jika Sobat Muslim sekalian bersedia menekankan tombol like, share, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang. Kali ini kita akan bahas tentang tetap semangat menjalani hidup yang akan dibahas oleh Ustadz Khalid Basalamah. Saya cuman karena tidak enak kalau saya mau menceritakan keadaan saya pribadi ya. Kalau pengalaman saya pribadi terlalu banyak bukti-bukti nyata subhanallah yang saya hadapin pribadi. Pada saat lagi terdesak dari sisi ekonomi, godaan luar biasa. Ada pinjaman yang berbunga, ada yang begini, ada yang begitu. Tetap saya tolak, saya komitmen. Sampai pada titik terakhir, titik klimaksnya saya pertahankan. Allah berikan jalan keluar yang tidak masuk di akal ikhwan. Betul-betul tidak masuk di benak saya. Saya ceritakan salah satunya, pada saat saya ada masalah kemarin di Kalibata. Ini untuk diambil ibrah saja. Restoran saya buka 2 tahun 8 bulan. Kemudian saya pertemukan antara omset sama bayar sewa dan service charge-nya. Karena di mall ada service charge maka tidak cukup, tidak berimbang. Saya merasa selama hampir 3 tahun tidak mendapatkan keuntungan. Lalu saya berpikir untuk menutup restoran itu. Dan pada saat itu subhanallah saya berpikir restoran itu sudah saya tutup aja deh. Saya jual aja. Mungkin dengan kesibukan dakwah, beberapa ikhwah juga yang saya amanahkan di situ sudah ada yang satu yang sudah niat mau kuliah, udah nggak bisa lagi lanjut. Saya bilang oke lah baik. Selama 3 bulan vakum, nggak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu subhanallah 1 rupiah pun ikhwah saya nggak punya duit. Allah jadi saksi, saya bingung waktu itu bagaimana caranya untuk mencari jalan keluar nih. Jual restoran pun akan dilelang dalam kondisi murah, restoran itu sudah besar asetnya. Ini gimana caranya saya nggak punya duit? Mindahin ke tempat lain butuh uang untuk sewa. Gitu kan, membuka lagi butuh uang yang baru untuk membayar sewa yang tertunggak, gitu kan, tidak dibongkar juga akan dibongkar paksa. Nah, ini kalau ada waktu tentu sampai waktu tentu, kalau tidak ini akan dibongkar paksa. Subhanallah, godaan luar biasa. Ada yang masuk saya tidak tahu dari mana, SMS masuk HP saya, pinjaman dengan bunga yang ringan 250 juta sampai 750 juta terus dari banyak perbankan saya nggak tahu tiba-tiba masuk, saya tidak pernah iyakan, selalu, gitu kan. Saya cuma berusaha ikhtiar berdoa sama Allah. Tawarin kepada orang kalau ada yang mau punya saham sama saya. Subhanallah, pas titik klimaks 3 bulan kemarin, 3 bulan tutup ya sementara. Dan saya sudah berpikir mau jual pun sempat saya tawarkan, belum ada yang beli. Saya tiap hari saja berdoa. Di masjid ini saya kedatangan seseorang. Jemaah pengajian saya, bukan jemaah pengajian sebenarnya. Dia rutin mengikuti ceramah kita ya yang diupload di YouTube dan tinggal di Paris. Orang Indonesia, orang kita tapi tinggal di sana. Datang selama ini dia selalu kalau saya punya program gali sumur diikut, ada program kemarin badal haji ditipin uangnya, selalu program sosial diikutin sama dia. Subhanallah pada saat lagi saya dia bilang sama saya SMS, Ustadz saya mau ke Jakarta, saya ingin hadir pengajian Ustadz langsung. Saya bilang baiklah kalau gitu silahkan fadlan. Selesai pengajian kita waktu itu selesai jam 9 malam kurang lebih seperti jam-jam seperti ini. Lalu kemudian dia datang sebelah saya belum pernah lihat orangnya. Lalu dia salaman sama saya, dia bilang, Ustadz saya Pak John Firdaus, dia bilang sama saya gitu. Terus saya bilang, oh iya Pak, saya belum paham nih. Dia bilang, saya yang dari Paris Ustadz. Oh antum, terus salaman lah, ngobrol-ngobrol. Sampai ke mobil gitu kan. Saya sempat kasih dia beberapa buku yang biasa saya bawa di mobil. Ini akhi mungkin antum bisa baca-baca di sana sama keluarga dan seterusnya. Sebelum berpisah, dia bilang sama saya, Ustadz saya sempat bawa teman ke Kalibata. Kok saya mau ajak makan tutup tempatnya Ustaz? Oh iya, ceritanya ada tunggakan pembayaran yang belum saya bayar dari sewanya karena tidak cukup antara omset penjualan dengan ini. Oh gitu Ustaz, iya. Kira-kira butuh berapa biaya? Saya bilang mungkin saya butuh sekitar 250 juta untuk memutar kembali restoran ini. Karena butuh ada tunggakan 168 dan saya harus dengan biaya operasional sekitar 250 juta. Rencananya memang saya mau buka saham kalau memang ada yang mau masuk. Dia bilang sama saya tiba-tiba ini cuma mau berpisah di sini di depan masjid ini, dia bilang sama saya, Ustadz kalau Ustadz bilang saya baru saja kemarin masukin anggaran dana saya 400 juta di satu perusahaan. Kalau saya tahu saya akan ikut sama Ustadz. Ya sudahlah akhi, qadarullah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau emang Ustadz mau, saya coba pikirkan nanti saya pertimbangkan. Kira-kira berapa? Saya bilang saya akan buka saham 250 juta itu 10% dari omset antum akan ambil.
Karena aset restoran sekarang 2,5 M. Baiklah, dia bilang sama saya gitu. Saya pulang ke Paris ini, hari Senin saya berangkat, saya bicara sama istri, saya langsung kasih berita ke Ustadz, lalu saya kasih. Baiklah, saya bilang kalau begitu. Dia pulang, subhanallah, saya pikir ya sudahlah, ini mungkin dia mau pertimbangkan lagi. Malamnya, pada malam itu juga, dia tiba-tiba SMS ke saya, dia bilang, Ustadz, setelah saya musyawarah sama istri, saya akan transfer ke Ustadz dengan jumlah 250 itu, supaya bisa bergulir dan saya siap mengambil 10%-nya. Gitu kan, saya syukur kepada Allah, alhamdulillah ada jalan keluar gitu. Subhanallah, saya ke Kalibata, saya bicara besoknya sama GM-nya, saya ngobrol, ini gimana jalan keluar, saya sudah ada duitnya sekarang dan mau diputar. Oh, udah nggak bisa Pak Khalid, ini kan sudah 3 bulan vakum, udah nggak bisa, harus dibongkar, udah tutup, nggak bisa lagi. Kalau Pak Khalid mau pindah tempat lain silakan, atau mau buka sini kembali harus ganti nama. Baiklah, saya coba kembali kepada Allah SWT lagi berdoa, ya Allah berikan petunjuk, ada apa sebenarnya ini, bagaimana jalan keluarnya. Hati saya subhanallah cenderung untuk keluar, gitu kan. Udahlah, mungkin saatnya untuk keluar dari situ, karena memang selama ini ada teman-teman saya berikan masukan juga yang sering datang, akhi di sini parkiran susah, akhi di sini kadang-kadang tidak ditahu dan seterusnya, lebih baik kalau ente keluar. Saya tiba-tiba berpikir mungkin saya keluar deh, saya iseng aja di condet, saya mutar-mutar, coba deh saya cari ruko, mungkin ada dengan 250 juta daripada saya bayar ke Kalibata, mendingan saya sewa ruko, mungkin bisa sewa 2 tahun, ya, mungkin 5 juta, 100 juta per tahun, saya bisa dapat 2 tahun, lalu saya coba gulirkan lagi. Dengan izin Allah, di depan rumah, di Jalan Raya Condet itu dekat rumah orang tua saya, ada 1 ruko, 2 ruko disambung, 3 tingkat, dan ruko itu bekas travel haji umroh, gitu kan. Pas dipasang spanduknya disewa, dikontrakin, gitu kan. Saya langsung tanya, saya telepon, setelah saya tinjau beberapa lokasi, kemudian saya telepon. Dia bilang boleh, silakan Bapak lihat. Saya lihat ke dalam, cocok, alhamdulillah 3 lantai itu. Kemudian saya tanya sewanya, ternyata dananya juga mencukupin, gitu kan, dananya mencukupin. Lalu kemudian saya mulailah ya proses, saya bayar sewanya, kemudian saya juga proses pemindahan, dan insya Allah dalam waktu dekat akan dibuka. Tapi saya melihat dari pelajaran sini, ikhwah, bahwasanya jalan keluar dari Allah itu ribuan, jutaan jalan keluarnya. Sabarin aja, nikmatin prosesnya. Setiap penawaran haram, tolak, jangan pernah mau. Dengan izin Allah akan ada jalan keluar. Tidak ada. Kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah abdalahu khairan min. Gitu kan? Jadi tidak ada sama sekali. Subhanallah, pada saat itu saya harus bayar sewa 225 juta. Uang sisa 250 juta pada saat itu. Terus kemudian saya sempat telepon ke akhi itu lagi, ya, Pak John, semoga Allah jaga beliau. Saya sempat telepon, kemudian saya katakan, akhi, kemarin antum bilang antum sempat masukin dana 450 di 400 di Jakarta itu. Bagaimana kalau antum tarik uang itu, kalau masih bisa, kita gabungin aja, sahamkan per 250 juta itu ada 10%. Antum ambil aja 30% dari semua total omset penjualan nanti. Tidak usah dengan 750, dengan 650 saja, gitu kan? Dia bilang kalau itu sudah nggak bisa Ustaz, tapi memang coba saya pertimbangkan deh. Saya akan coba hubungin teman-teman di Paris ini yang sudah biasa, yang kenal antum, gitu kan? Kalau yang kenal antum mungkin mereka bisa. Baiklah, fadhal. Subhanallah, besok dia SMS lagi ke saya, Ustaz, saya sudah musyawarah dengan istri, ternyata saya punya dana cukup 650, kami yang pegang semua saham itu, ditransfer uang semua ke saya. Yang tadinya saya dari 1 rupiah tidak pegang duit, masuk uang 650 juta, ikhwah, tidak masuk di akal. Sesuatu yang tidak masuk. Orang ini saya nggak kenal, nggak pernah ketemu, sekali ketemu di sini, dan sekarang sudah kembali ke Paris. Setiap kali saya bilang akadnya saya akan kirim, baru tadi saya kirim akadnya. Sudah nggak apa-apa Ustaz, saya percaya. Akhi, ini bisnis loh, bisa untung rugi. Sudah paham Ustaz. Orang lain aja banyak bisnis dia rugiin, saya nggak takut, apalagi sama Ustaz. Sudah silakan, alhamdulillah. Saya melihat Allah berikan jalan keluar yang sangat dimudahkan. Yang penting nikmatin prosesnya dan yakin kepada Allah SWT. Jangan takut, jangan takut. Dan ada banyak kisah seperti dalam hidup saya yang saya mungkin sebagian tidak diceritakan gitu kan. Cuma ini tadi saya buka supaya memang bisa ada pengalaman. Karena rata-rata sini karena hanya masalah kekhawatiran saja. Kekhawatiran rezeki yang insya Allah tidak akan ada masalah dalam kehidupan kita. Jika sobat ingin memberikan kritik dan saran, sobat muslim bisa komen di kolom komentar ya. Kami akan segera memperbaiki kualitas video kami agar sobat muslim nyaman saat menyimak video kami.